emocional, ma non voglio quanta sombra, viva la minha vida da som e na fonte dos tu casa. Tira dia não dá. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast PS Pas Story. Di story atau sejarah kali ini kita akan membahas Serikat Islam. Nih, di sini ada narasumbernya dengan Arifin Ilham dan Mirja. Halo guys. Mungkin teman-teman di rumah belum ada yang tahu tentang Serikat Islam. Boleh dijelaskan Mas Arifin atau Mas Mirja? Oke. Sebelumnya kita akan ke pengertian materi tentang Serikat Islam. Jadi Serikat Islam itu adalah sebuah organisasi massa pertama di Indonesia yang memiliki tujuan politik, sosial, dan agama, yaitu mungkin ini berhubungan berlandasan dengan agama Islam gitu ya guys ya. Seperti itu. Begitu. Coba ulang. Kenapa terbentuknya organisasi seperti itu sih? Bisa dijelaskan? Nah, latar belakang terdirinya adalah awalnya Serikat Islam lahir di Serikat Dagang Indonesia atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta, Solo pada tahun 1911. Tujuan awalnya adalah untuk melindungi pedagang pribumi Muslim dari persaingan pedagang dari Tionghoa. Beberapa latar belakang lainnya adalah dominasi ekonomi oleh pedagang Tionghoa yang merugikan pedagang pribumi. Lalu ada kesadaran akan pentingnya persatuan umat Muslim. Oh, begitu. Iya. Awalnya kenapa namanya Serikat Dagang jadi berganti menjadi Serikat Islam? Bisa dijelaskan Mas Arifin atau Mas? Oke, saya ya. Jadi pada tahun 1912 awalnya itu Serikat Islam itu awalnya itu namanya tuh Serikat Dagang Islam. Awal atau SDI, Serikat Dagang Islam. Kenapa sih bisa berubah? Nah, berubah menjadi Serikat Islam atau SI yaitu atas praksara Haji Omar Said atau HOS. Perubahan ini menandai transformasi dari organisasi ekonomi menjadi organisasi sosial politik. Itu. Siapa saja sih tokoh paling penting di Serikat Islam? Nah, tokoh pentingnya yaitu ada HOS Cokro Minoto. Beliau adalah pemimpin utama dan ideologi SI atau Serikat Islam. Lalu kedua ada Haji Samanhudi. Beliau adalah pendiri awal SDI. Yang ketiga ada Abdul Muiz, yaitu pejuang dan tokoh pers SI. Nah, yang keempat ada Agus Salim, yaitu tokoh pembaharu dan diplomat ulung. Yang kelima ada Sumaun dan Darsono. Mereka adalah tokoh muda yang kemudian membawa SI ke arah komunitas membentuk SI Merah. Oh, Yang begitu. Iya. Sudah. Tujuan awal didirikannya Serikat Islam itu apa sih? Oke. Jadi untuk awalnya itu adalah melindungi kepentingan ekonomi, perdagangan Islam dan meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas umat Islam. Nah, kemudian berkembang menjadi menumbuhkan semangat nasionalisme, meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik di masyarakat, menantang perindas kolonial Belanda dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa bisa banyak tokoh-tokoh penting dan hebat di Serikat Islam? Nah, kenapa bisa banyak? Yaitu ada di tahun 1913 cabang-cabang SI menyebar berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa. Lalu pada tahun 1916 diadakannya lah
Kongres Nasional SI pertama di Bandung. Lalu tahun 1917 sampai 1920 anggota SI mencapai sekitar 2 juta orang menjadi organisasi terbesar di Hindia Belanda. Wah, banyak banget itu ya, Amin. Iya, Iya. bener banget cuy. Wih. Lalu pada tahun 1919 sampai 1921 terjadi perpecahan internal antara kelompok SI Putih atau Nasional Islam yang dipimpin Cokro Minoto dan SI Merah yang dipimpin oleh Sosialis Komunis dipimpin Semaun. Jadi gitu ya. Iya, begitu. Tujuan awalnya kan di situ dagang, bukan politik. Iya. Iya. Kok bisa belok ke politik gitu? Gimana tuh? Nah, pada awalnya SI Merah atau bauran kiri atau komunis berpecah belah atau membentuk partai komunis atau yang biasa disebut PKI, Partai Komunis Indonesia, pada tahun 1920. Nah, SI Putih tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dan nasionalisme. Tahun 1923, SI atau Serikat Islam Putih merubah menjadi Partai Serikat Islam, yaitu PSI, Partai Serikat Islam. Lalu pada tahun 1900 menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, yaitu PSII. Panjang juga sejarahnya ya. Iya, Iya betul. dong. Panjang sekali. Panjang, Nah, long. apalagi tahun kayak gini kan 2025 kayak Gen Z emang. Long, long. Iya. Sangat panjang itu. Lanjut ya Ya. ke pertanyaan-pertanyaan mungkin yang mau didalami. Boleh? Oke. Pengaruh dari Serikat Islam apa aja, Mil? Nah, pengaruhnya itu ada menjadi pelopor organisasi Islam modern di Indonesia. Lalu yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan nasionalisme. Lalu yang ketiga, menginspirasi berdirinya organisasi lain seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PNI. Dan ada meletakkan dasar bagi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia 1945. Begitu. Ji. Begitu. Iya. Dari awal banget Indonesia ya. Iya. Bentuknya. Iya, betul. Iya. Iya. Sekian, terima kasih dari podcast PS Pastori. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye. Dah.